pada prakteknya kita melupakan sesuatu hal yang pernah mengukir di dalam kenangan-kenangan kita itu sangat berat sekali. Entah itu melupakan mantan. Mantan itu kan banyak, bro. Bisa mantan pacar, ya. Juga bisa mantan pekerjaan, mantan mobil, mantan kendaraan, mantan jabatan, mantan uang di rekening, dan lain sebagainya. Itu semuanya mantan buat kita. Yang semuanya itu pernah hadir di dalam diri kita, dan itu memang sangat susah untuk kita lupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sahabat-sahabatku semuanya. Semoga sahabat-sahabatku semuanya senantiasa di dalam keberkahan, di dalam limpahan rahmat, serta hujan syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada sahabat-sahabat semuanya, semoga senantiasa di dalam kesehatan, panjang umur, sehingga sahabat-sahabat semuanya dapat menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh berkah, maghfirah, dan juga mustajabah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku semuanya, untuk video kali ini saya akan membahas tentang masalah move on. Ya, mungkin bagi sahabat-sahabat semuanya, kenapa kok saya membahas masalah move on, masalah melupakan? Ternyata melupakan itu sesuatu yang sangat berat, bro. Melupakan itu ternyata sesuatu hal yang sangat-sangat berat, mudah untuk diucapkan, tetapi kenyataannya pada prakteknya kita melupakan sesuatu hal yang pernah mengukir di dalam kenangan-kenangan kita itu sangat berat sekali. Entah itu melupakan mantan. Mantan itu kan banyak, bro. Bisa mantan pacar, ya. Juga bisa mantan pekerjaan, mantan mobil, mantan kendaraan, mantan jabatan, mantan uang di rekening, dan lain sebagainya. Itu semuanya mantan buat kita. Yang semuanya itu pernah hadir di dalam diri kita, dan itu memang sangat susah untuk kita lupakan. Namun ketahuilah sahabat-sahabatku semuanya, bahwa tidak ada suatu perpisahan kalau tidak diawali dengan adanya pertemuan. Dan kita semuanya yakin sesuatu hal yang bertemu itu pasti berpisah, kan seperti itu. Jadi ini suatu kisah. Saya kisahkan saja di dalam kehidupan sehari-hari ini, ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita ini, di dalam kehidupan saya sendiri juga, gitu ya. Itu banyak hal yang susah untuk kita lupakan, namun ternyata itu memang harus, ya, memang harus kita lupakan. Nah, ternyata memang harus kita lupakan. Nah, terus itu gimana cara melupakannya? Ini ada suatu rumus. Saya berikan suatu rumus bahwa segala sesuatu hal di dunia ini hanyalah merupakan titipan. Raga kita juga titipan, anak kita juga titipan, istri kita juga titipan, harta yang kita miliki itu juga merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mempunyai suatu kisah inspirasi buat sahabat-sahabat semuanya. Kita kalau pergi ke kota, kita pernah melihat seorang tukang parkir, bro. Tukang parkir itu begitu bersemangat. Wah, semangat sekali.
Bahkan dia menawarkan, Pak parkir di sini, Pak parkir di sini, Pak. Parkirnya luar biasa, Pak. Di sini, Pak, aman, Pak, terkendali, Pak. Kita parkirkan kendaraan kita di situ. Banyak juga orang-orang yang memarkirkan kendaraannya di situ, bro. Kendaraannya bagus-bagus, mantap-mantap, mewah-mewah, banyak sekali di situ. Dan kita lihat tukang parkir itu nggak sombong, bro. Nggak sombong ke banyak orang terus mengatakan, wow, mobil saya banyak, bro. Nggak pernah mengatakan seperti itu. Dia menyombongkan diri dengan mobil, dengan motor, dengan apa yang ada di situ. Nah, setelah itu, ketika waktunya, bahkan tukang parkir itu pun nggak tahu kapan pemiliknya ini akan mengambil, gitu ya. Ketika semua itu diambil satu persatu oleh pemiliknya sampai habis bersih, tukang parkir itu nggak ada yang bersedih, bro. Tukang parkir itu ya senyum-senyum aja atau biasa-biasa aja lah ya. Bangga yang enggak, bahagia yang enggak, sedih yang enggak, biasa-biasa saja. Bahkan dia ada suatu kebanggaan, alhamdulillah saya hari ini masih mendapatkan rupiah. Nah, dari hasil parkirnya. Apa hikmah yang dapat kita petik dari tukang parkir ini? Allah mungkin pernah menitipi kita jabatan. Mungkin Allah pernah menitipin kepada kita pangkat. Mungkin Allah pernah menitipin kepada kita harta benda dan lain sebagainya ya. Namun ketika Allah mengambil, itu namanya move on, bro. Kamu punya pacar, terus kemudian pacarnya nggak jadi dengan kamu. Kamu move on-nya susah sekali. Padahal itu Allah berikan yang terbaik buatmu. Mungkin dia nggak baik kalau jadi istrimu. Harta juga sama, bro. Harta terkadang yang kita usahakan mati-matian, sepak kanan, sepak kiri, ngakalin orang sana sini dan lain sebagainya, yang pada akhirnya juga itu harus diambil oleh Yang Maha Kuasa. Dan caranya berbagai macam cara. Bisa dengan ditipu orang, dibawa lari orang, atau jatuh di jalan, atau apa dan lain sebagainya. Kalau cara itu penyebab itu berbagai macam cara. Cuman pada intinya itu kan memang diambil. Dan itu menjadi hikmah buat kita semuanya. Jangankan harta, jangankan yang tersayang ya. Nyawa kita pun akhirnya akan melayang, akan diambil dengan yang punya. Itu seperti itu. Bahkan kisah-kisah yang baru-baru ini terjadi itu kepada diri saya sendiri ya. Kepada diri saya sendiri. Saya ikut di suatu aplikasi, bro. Saya itu memang orang yang paling anti dengan namanya multi level marketing. Itu udah lama sekali saya tidak tidak ikut-ikutan ke yang kayak gitu. Namanya multi level marketing itu kalau menurut saya itu kita bisanya sukses itu kalau kita dapat penghasilan dari member-member kita. Dan itu saya nggak mau itu, karena kesuksesan saya itu berarti berdasarkan dari penderitaan banyak orang yang ada di bawah saya. Itu rumusnya multi level gitu. Nah, jadi makanya saya nggak pernah mau ditawarin multi level, bro. Habis itu saya teliti dan ternyata di situ ada aplikasi yang menawarkan ke saya itu bukan multi level. Bukan multi level, bukan money game, bukan apa dan lain sebagainya. Bahkan di puncak kejayaan saya dalam beberapa hari yang lalu ini ya, baru beberapa hari yang lalu itu penghasilan saya di dalam perharinya itu bisa sampai 3 juta lebih, bro. Ya, nanti mungkin bisa saya tunjukkan di sini ya. Saya nggak bohong-bohongan, itu bisa 3 juta lebih itu perharinya itu. Bahkan penarikan saya yang terakhir itu dalam satu hari itu 26 juta itu saya tarik. Tapi ternyata itu semuanya ya nggak nyampe ke rekening saya. Dan ternyata itu semuanya cuma sekejap mata aja, cuma beberapa hari saja itu terlintas gitu ya. Itu terlintas yang belum sempat saya tarik. Nah, apakah di situ modal saya kecil? Ya enggak, modal saya ya
ya sampai puluhan juta. Bahkan kalau di total-total modal saya pribadi aja sudah ada 60-an juta lebih yang ada di situ. Ya. Apakah saya diam? Ya tidak. Secara hukum, secara apa dan sebagainya, itu ya kami melakukan konsekuensi, melakukan penuntutan hukum apa dan lain sebagainya. Tapi di sebalik dari itu semuanya juga kita ambil hikmahnya. Juga saya mengambil hikmahnya bahwa itu semuanya itu cuma titipan. Mungkin memang Allah mengambil dengan cara itu. Dan juga kepada member-member saya semuanya juga saya himbau, ya, saya himbau. Kita menuntut ke perusahaan boleh ya. Kita menuntut ke perusahaan boleh, itu memang hak kita. Jangan pernah diikhlasin karena itu hak kita ya. Kalau diikhlasin terhadap harta kita yang diambil oleh Allah boleh, tapi ke perusahaannya nggak boleh bro, nggak boleh diikhlasin karena itu hak kita. Itu wajib kita tuntut ya, seperti itu sepanjang kita mampu dan kita bisa. Nah, seperti itu. Namun semuanya apa yang saya lakukan, yang kawan-kawan yang lakukan, yang aparat penegak hukum ya. Di sini saya juga berterima kasih kepada aparat penegak hukum yang membantu proses-proses ini semuanya, dan juga sahabat-sahabat semuanya. Di situ juga ada Mas Syahrul ya, Mas Syahrul ini mungkin lagi dengarkan video saya ini. Ada Mas Syahrul juga yang ikut nggak tidur berapa hari, ikut waduh dan lain sebagainya ngurusin masalah itu. Dan juga di situ saya lihat juga Pak Kamal ya, Pak Kamal lagi memantau, dan juga ada sahabat-sahabat saya yang lainnya. Nah, karena saya mengenal banyak orang di sini, ya. Di situ ada Pak Ahmad, ada siapa yang terus memantau gitu ya. Yang intinya di sini hikmahnya banyak, kita banyak kawan di sini, banyak silaturahmi dengan sahabat-sahabat kita. Tetapi pada intinya itu semuanya kita kembalikan. Itu memang Allah itu sudah waktunya ya. Allah sudah waktunya mengambil hak milik kita. Mungkin kalau tidak dibohongi dengan perusahaan, ya mungkin harta kita juga akan dikurangi dengan sesuatu hal yang lain. Intinya seperti itu. Intinya sudah waktunya. Ya, sudah jatuh tempo. Punya kita itu sudah jatuh tempo. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya hikmahnya dari itu semuanya, ya kita nggak bisa membanggakan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai. Punya istri cantik bangga banget gitu ya. Namun setelah istri kita panuan gitu ya, terus panuannya itu di hidung gitu misalnya, wah lah yang mau kita banggakan apanya gitu ya. Nah itu seperti itu intinya kayak gitu bro. Jadi semuanya sahabat-sahabatku semuanya ya, ini intinya yuk kita move on yang terbaik itu gimana? Move on yang terbaik itu kembalikan kepada Allah semuanya. Ingat kisah Nabi Ayub ya, kisah Nabi Ayub yang digoda oleh setan. Nah, itu ya seperti itu. Nabi Ayub, kenapa kamu masih beribadah kepada Allah? Padahal semua yang disayang, semua yang kamu sayang, anak-anakmu, istrimu, hartamu juga diambil oleh Allah. Kenapa masih beribadah kepada Allah? Gitu. Apa jawaban Ayub? Jawaban Ayub alaihissalam, alhamdulillah saya pernah punya anak, walaupun sekarang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang-orang yang seumur hidupnya nggak punya anak. Terus istrimu, alhamdulillah saya pernah punya istri cantik, bahenol, montok, bunga desa. Sekarang kan istrimu udah pergi, kata orang. Loh, ya alhamdulillah saya sudah pernah punya istri cantik lagi kan gitu, walaupun cuma sebentar. Banyak juga orang-orang yang menjomblo sampai sekarang nggak laku-laku. Mungkin juga lagi dengarkan video saya ini kan gitu ya. Itu intinya seperti itu. Harta juga seperti itu. Ayo hartamu habis, bangkrut, kamu usaha bangkrut gitu. Alhamdulillah saya pernah diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengelola harta. Banyak juga orang yang seumur hidupnya nggak punya harta sama sekali. Bahkan mungkin kalau saat ini gitu ya, banyak sekali orang yang nggak pernah merasakan mungkin naik sepeda atau naik motor. Dan alhamdulillah saya pernah, walaupun cuman sebentar. Jadi kalau segala sesuatu kita kembalikan ke seperti itu, maka hidup kita akan tenang. Intinya seperti itu. Intinya hidup kita ini akan
tenang. Jadi kepada sahabat-sahabatku semuanya, itulah cara kita move on yang terbaik. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala apa yang pernah kita miliki itu akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal tunggu waktunya. Dan segala sesuatu hal itu amanah. Jadi bagaimanapun kita harus menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Itu seperti itu, sahabat-sahabatku semuanya ya. Sahabat-sahabatku semuanya, nanti mungkin kita lanjut untuk penjelasan-penjelasannya mengenai mengenai masalah-masalah yang lain, kemungkinan di video yang part 2-nya. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya yang belum subscribe channel Kiai Dumeh, ya silahkan di subscribe, diaktifkan tombol loncengnya biar nanti tahu informasi-informasi yang terbaru dari Kiai Dumeh tentang masalah-masalah atau pembahasan masalah-masalah yang lainnya. Intinya saya juga berterima kasih kepada para subscriber, kepada para liker. Semoga apa yang Anda usahakan hari ini juga merupakan suatu impian, dan impian itu bukan cuma sekedar mimpi, dan nantinya juga bisa menjadi kenyataan. Bagaimana untuk mewujudkan hal itu? Yuk nanti kita tonton video Kiai Dumeh untuk yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.